Adakah alasan kita disuruh mencium Hajar Aswad? Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Adakah alasan kenapa kita dilarang pulang dari safar malam-malam, mengagetkan istri kita, keluarga kita? Adakah alasan? Ada. Ada. Adakah alasan kita disuruh menunjuk dengan jari ketika tasyahud? Tidak ada. Ya. Ada yang mengandung alasan, ada yang tidak. Ya. Nah, kalau mengandung alasan, maka ketika alasan itu hilang, maka hukum juga ikut hilang. Ya. Insyaallah udah kita bahas kemarin. Berikut contoh-contohnya. Ya. Berikut contoh-contohnya. Di sini ada hikmah, dan hikmah ini menyebabkan dua firqah besar terjatuh dalam kesalahan, dalam firqah. Apa? Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti mengandung hikmah. Dan kita semua harus tahu, pasti tahu hikmahnya apa. Seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti mengandung hikmah. Sampai di sini betul. Sampai di sini betul. Kalau ada perintah Allah, larangan Allah, kok tidak ada hikmahnya, berarti Allah maha sia-sia, memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Kita semua pasti tahu hikmahnya apa. Ini yang harus digarisbawahi. Apa iya kita semua pasti tahu hikmahnya? Seperti tadi, hikmah pulang dari safar tidak malam-malam, artinya memberitahu dulu. Hikmah Nabi menyuruh Bilal ketika azan itu naik ke tempat ketinggian di luar masjid. Kita tahu. Kalau seperti tadi, hikmah mencium Hajar Aswad, hikmah melempar jumrah, apa coba? Tahu dari mana? Bahwa ada hikmahnya pasti. Sekali lagi, kalau tidak ada hikmahnya berarti Allah menyuruh kaum muslimin melakukan hal yang sia-sia. Nggak ada hikmahnya kan sia-sia. Seperti kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Ngobrol berjam-jam, begadang, walaupun tidak melakukan hal yang haram. Adakah hikmahnya? Tidak ada. Nah, kalau ada perintah Allah kok tidak ada hikmahnya, ya berarti Allah menyuruh kita melakukan hal yang sia-sia. Wudu sia-sia, tayamum sia-sia, rukuk sujud sia-sia, karena tidak mengandung hikmah. Inilah Mu'tazilah. Kesalahannya di sini, bahwa manusia harus tahu, pasti tahu. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Nggak usah kita, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Bukhari kan tahu hikmah melempar jumrah apa, hikmah mencium Hajar Aswad apa, hikmah menunjuk dengan jari ketika tasyahud apa. Emang tahu, bahkan Nabi juga tidak tahu. Kalau tahu tentu Nabi sampaikan. Begitu. Menggerakkannya ada. Bahwa satu gerakan itu
jarimu ketika tasyahud itu menyakitkan syaitan. Asyaddu 'ala syaitan minal hadid, daripada lebih sakit daripada syaitan itu dipukul dengan besi. Ya. Menunjuknya salam ke kanan, salam ke kiri. Kita tidak tahu, tapi pasti ada. Kalau tidak ada, sekali lagi Allah menyuruh hambanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Inilah sebuah kesalahan. Sebaliknya Asy'ariyah meyakini bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah enggak ada hikmah. Jadi ketika Allah menyuruh kita tawaf, menyuruh kita sa'i, ya memang Allah maunya kita melakukan itu, sami'na wa ata'na. Ada apa di balik itu? Enggak ada apa-apanya. Enggak ada hikmahnya. Inilah dua firqah sesat, keliru dalam memahami hikmah. Ahlus sunnah wal jamaah berdiri di tengah-tengah. As-salaf meyakini bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti mengandung hikmah. Tapi apa? Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Perintah zakat kita tahu apa hikmahnya. Perintah sedekah, perintah berbakti kepada orang tua, perintah menutupi aib sesama, apalagi istri dengan suami, suami dengan istri, saling menutupi aib mereka masing-masing. Karena yang paling tahu aib seseorang adalah istrinya atau suaminya. Nah, kita tahu apa itu hikmah. Ya. Tapi berwudu, tayamum, baca bismillah ketika mau makan dan seterusnya, apa hikmah? Ya. Makan minum harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri, apa hikmahnya? Apa bedanya kanan dengan kiri? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Bagi orang kafir nggak ada bedanya, kanan dengan kiri. Ya. Disinilah Ahlus sunnah wal jamaah selalu berdiri di tengah-tengah, di antara dua kelompok firqah yang sesat. Ya. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Murji'ah mengatakan sebesar apapun dosa seseorang tidak mempengaruhi imannya. Satu terlalu ke kiri, satu terlalu ke kanan. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Khawarij membenci Ali bin Abi Thalib. Syiah Rafidah mendewa-dewakan, bahkan menyembah Ali bin Abi Thalib. Ahlus sunnah wal jamaah berdiri di tengah-tengah. Qadariyah meyakini bahwa takdir itu ciptaan manusia. Takdir itu bukan maunya Allah. Jabariyah mengatakan manusia itu dipaksa oleh takdir. Manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin, tidak punya kehendak. Semuanya adalah kehendak Allah. Robot istilah kita. Ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini berdiri di tengah-tengah. Dan begitu seterusnya. Ya. Khawarij meyakini bahwa bahkan penguasa, pemimpin boleh dicaci maki. Ya. Ada yang dulu Rafidah bahwa pemimpin itu nggak mungkin salah. Penguasa itu harus kita taati, mau benar mau salah, nggak mungkin salah. Ahlus sunnah berdiri di tengah-tengah. Ada perintah penguasa yang wajib kita taati, ada yang tidak boleh kita taati. Kalau tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, ya tidak boleh kita taati. Kalau itu hak penguasa, urusan dunia, wajib kita taati.
Nikmatlah ahlus sunnah, berbahagialah ahlus sunnah, karena selalu berada di tengah-tengah. Dan itulah Islam yang benar. Ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dari awal mula datang berada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi berilmu, tapi tanpa amal. Nasrani beramal, tapi tanpa ilmu. Islam datang membawa ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan. Inilah ahlus sunnah. Ya, kita masuk ke irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan ketika terjadi sesuatu yang kita tidak bisa hindari, dan itu adalah mudarat, dan itu adalah dosa, dan itu adalah hak, tapi nggak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Ya, maka nggak apa-apa, tapi ambil yang lebih ringan. Irtikabu akhafid dararain. Ambil contoh, misalnya ada seorang wanita terjatuh di jalanan berdarah-darah, ya, harus kita tolong kan. Sementara dia siapa kita tidak tahu, bukan mahram kita, tentu haram bagi kita menyentuhnya, tapi dia butuh pertolongan, nggak bisa dihindari kan, maka boleh. Mana mudarat yang lebih kecil? Naik motor, apa naik mobil, berdua saja, apa bertiga, berempat, rame-rame? Akal kita bisa menjawab. Ambil mudarat yang lebih kecil. Tidak kalau ada dua pilihan dan dua-duanya baik. Ada dua kebaikan, tapi waktu kita sempit, kita tidak bisa melakukan dua-duanya, harus pilih salah satu. Maka pilihlah yang lebih besar. Pilihlah yang lebih besar. Ya. Hari ini kita, antum sedang berpuasa misalnya, puasa Senin Kamis biasa. Tiba-tiba ibu antum datang dan ngajak antum makan di luar misalnya. Ini harus pilih salah satu. Ibu tentu nggak mau kan makan sendirian, tentu harus ditemani sama antum. Antum nggak bisa lakukan dua-duanya, menyenangkan ibu juga, puasa Senin juga nggak bisa, harus salah satu. Kalau antum melanjutkan puasa Senin, antum mengecewakan ibu. Maaf bu, nggak bisa, saya lagi saum. Dapat pahala puasa, tapi mengecewakan ibu. Kalau antum mengiyakan ajakan ibu, tentu antum batalkan puasa Senin. Mana yang lebih besar? Puasa apa ibu? Ibu lebih besar. Ingat kisah siapa? Jurai lebih besar dari puasa apa? Sholat. Rahmat tapi ya. Sholat. Sedang sholat dipanggil-panggil oleh ibunya dari luar. Mungkin ibunya nggak tahu kalau anaknya ini sedang sholat. Bahkan Jurai sempat ragu. Allahumma ummi salati. Allahumma ummi salati. Ya Allah, aku teruskan sholatku ke ibuku. Aku teruskan. Sempat ragu. Tapi akhirnya teruskan sampai salat. Kecewa rupanya ibunya, dan mungkin tidak tahu ya kalau anaknya sedang sholat, langsung pergi dan langsung murka, tersinggung dan mendoakan buruk.
dan dikabulkan oleh Allah. Antum tahu kisah. Ini maka antum harus tahu mana di antara amal-amal itu yang lebih besar. Mana di antara dosa-dosa itu yang lebih kecil. Antum pilih. Kalau dosa, pilih yang lebih kecil. Kalau pahala, pilih yang lebih besar. Dan ini butuh ilmu ya. Ada yang mengatakan kita mencoblos ikut pemilu itu mudarat, ikut-ikutan demokrasi. Tapi kan ini lebih ringan, lebih kecil daripada kita tidak mencoblos. Kalau kita tidak mencoblos, nanti yang jadi pemimpin atau presiden atau gubernur atau wali kota yang buruk. Makanya kita harus ikut nyoblos. Ya. Ini kalimat awal. Ini kalimat sombong. Kalimat sombong. Di mana letak sombongnya? Dia meyakini bahwa pilihan dia itu pasti bagus. Apa nggak sombong? Ya. Oh, kalau kita nggak pilih, nanti yang jadi pemimpin yang buruk. Gitu ya. Kalau kita milih, nanti yang jadi pemimpin yang baik. Berarti pilihan antum pasti benar, pasti lebih baik. Sombong kan? Kita lihat dari ini. Ada yang nyoblos, milih seseorang 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, sekarang nyesel yang pada milih. Ada nggak? Buahnya. Berarti kan bisa salah pilihan itu. Lah, kirain saya jujur, amanah. Nggak taunya korupsi juga, di penjara juga. Berarti jangan sombong. Gimana mau mengatakan irtikab akhafid dararai, memilih mudarat yang lebih kecil? Orang belum tahu. Ya. Justru yang lebih kecil mudaratnya, bahkan nggak ada mudaratnya, tidak ikut-ikutan. Apakah ketika ikut-ikutan pasti suara kita itu jatuh di pilihan yang benar, yang baik? Belum tentu. Belum tentu. Kalau nggak pilih kan udah jelas nggak ikut-ikutan syariatnya si kafir Plato, demokrasi, ya kan? Dan justru itu menunjukkan keyakinan kita dengan ayat, dengan hadis. Ayat hadis jelas tegas mengatakan bahwa kita pasti akan diberi presiden baik, pasti, nggak mungkin enggak. Pasti kita akan dianugerahi oleh Allah pemimpin yang bagus, yang amanah, yang jujur, yang sunnah, yang bertauhid, pasti. Kalau kita mayoritas rakyat jujur, amanah, bertauhid, menjalankan sunnahnya, masa nggak yakin dengan ayat? Masa nggak yakin dengan ini? Jadi bagaimana pemimpin itu tergantung mayoritas rakyatnya seperti apa. Dengan demikian nggak usah pusing, nggak usah dipilih, nggak usah pada pilihan, ya. Bikin aja mayoritas rakyat jujur, amanah, bertauhid, sunnah. Ya. Ini yang berat, ini yang harus sabar, karena memperbaiki rakyat. Nah, disinilah dakwah, dan terus dakwah, jangan putus asa. Dan insya Allah sudah terlihat, ya kan? Antum bandingkan masalah apa misalnya jilbab misalnya. Tahun 80-an antum tahu bagaimana jilbab? Ya. Bahkan menjelang tahun 90-an. Tahun 80-an apalagi ya. SMA pakai jilbab, mahasiswi aja pakai jilbab, gempa. Sekarang walillah. Ya, justru yang nggak pakai jilbab, malah bahkan nonton konser juga pakai jilbab. Ya jilbabnya bagus. Jangan bilang percuma, nggak boleh ya. Percuma pakai jilbab nonton konser juga. Percuma pakai jilbab ngomongin orang juga. Percuma pakai jilbab durhaka masuk, nggak ada. Pakai jilbab percuma nggak ada. Jilbabnya alhamdulillah teruskan. Nah, durhaka kepada suaminya, stop. Nonton konsernya, stop.
main TikToknya stop. Masjid-masjid, salat berjamaah, apalagi di kantor-kantor kan jauh sekali. Antara dulu dengan hari ini berkat apa? Berkat apa? Antum tahu? Saya kira tahu lah ya. Berkat apa? Berkat adanya partai-partai Islam. Kalau ada yang ngomong begitu, antum percaya? Oh, ini kan. Alhamdulillah partai-partai Islam banyak, hanya banyak pakai jilbab. Saya kira antum nggak percaya. Ya, lalu dilihat pakai kasat mata bukan. Apa hubungannya partai Islam dengan maraknya jilbab? Enggak ada. Maraknya jilbab itu karena dakwah, terus dakwah. Para khotib di mimbar-mimbar, dari masjid ke masjid, mereka sampaikan wajibnya jilbab. Yang ini tidak disampaikan di tahun 70-an, 80-an. Membaik kan? Jumlah mulai berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi, asuransi, judi. Udah banyak ini. Ya. Alhamdulillah. Terus dakwah sunnah terus, dakwah tauhid terus. Kalau nanti tiba satu masa di mana kuburan keramat sepi, dukun-dukun gak laris, jimat-jimat gak laku, berharap kita bid'ah sepi, ya. Yang jualan batu nisan gitu kan, gak laku lagi. Jualan yasin, tahlil, gak laku lagi. Berharap. Sekarang gak laku apa masih laris? Laris kan? Ya gimana mau berharap pemimpin yang tauhid, yang sunnah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu ayat ini cukup. Kita yakin bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Sampai mereka merubah pemimpinnya, mengganti presidennya, mengganti rajanya, enggak. Oh diganti lagi, tapi kita semua tetap begini. Subuh kesianganmu, sholat jarang berjamaah, bahkan tidak pernah jenggot dicukurin, ya, tahlilan marah, mulut dan marah. Apa? Kita berharap dari situ. Kita dulu sebagai rakyat diperbaiki. Maka para nabi, para rasul diutus oleh Allah. Lalu para nabi, para rasul itu langsung nyari pemimpin, bukan nyari umat. Para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah, para nabi itu langsung mendatangi pemimpin-pemimpin, raja-raja, apa mendatangi umat. Umat bukan pemimpin. Maka stop. Jangan berharap dengan pemimpin. Berharaplah dengan rakyat. Ketika rakyatnya sudah mulai pada jujur, takut dosa, meninggalkan riba, mudah-mudahan terus bertambah lagi, mudah-mudahan. Ya, maka tidak usah terlalu berharap dengan adanya pergantian pemimpin. Nggak usah berharap. Mau diganti lagi, percuma. Masih ingat ketika Ali bin Abi Thalib dikritik oleh sebagian rakyatnya, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ali bin Abi Thalib menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, gampang, mudah sekali. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar.
Kenapa Allah berikan pemimpin sebaik semulia Abu Bakar dan Umar? Karena rakyat-rakyat di hari itu gak jauh dari Abu Bakar dan Umar. Utsman misalnya, Ali, Jubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah. Maka pemimpinnya sehebat sebaik Abu Bakar dan Umar. Allah berikan pemimpin sekarang ini, aku tidak sebaik Abu Bakar dan Umar. Karena yang jadi rakyat kalian seperti ini, Khawarij. Maka kalau kita ingin punya pemimpin baik, mari diri kita perbaiki. Ini jangan hanya menuntut, nggak bagus, ganti, gulingkan. Ya, kita lanjut. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil sebelum waktunya, qabla awanihi, mestinya Desember nih baru bisa dipetik. Ini nggak sabar, September udah petik. Mestinya 2 jam lagi ini nggak sabar. Udah langsung dimasak, udah langsung dimakan. Pokoknya dia buru-buru. Belum waktunya dia buka cabang. Dia udah buka cabang di mana-mana. Buru-buru, belum waktunya. Maka apa? Uqiba bi hurmanihi. Dia akan dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Yang dia harapkan tidak tercapai. Intinya gagal. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, pasti dia akan gagal. Disinilah haram bagi kita terburu-buru. Dan di sini ada contoh fikih. Di sini ada contoh fikih. Ambil contoh misalnya Ummul Walad. Ummul Walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungannya dengan tuannya, dan itu bukan zina, walaupun tidak nikah. Ummul Walad ini otomatis akan merdeka kalau apa? Kalau tuannya meninggal. Ya. Nah, si Ummul Walad ini nunggu tuannya meninggal. Sebab kalau tuannya meninggal, otomatis dia bebas dari perbudakan. Dia menjadi merdeka tanpa menebus diri. Ditunggulah setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak mati-mati. Nggak sabar dia, belum waktunya. Dibunuhnya itu tuannya. Nggak sabar, diracun nggak atau apa. Dan ketahuan, misalnya, maka batal. Uqiba bi hurmanihi. Nggak jadi merdeka. Tidak boleh dimerdekakan. Karena dia buru-buru, belum waktunya kan. Dia harus nunggu. Masa nggak mati sih? Pasti mati kan orang kan. Ya tinggal duluan dia apa duluan tuannya gitu aja kan. Dia nggak sabar. Dia bunuh tuannya, maka batal. Nggak jadi merdeka. Ya. Termasuk anak yang membunuh ayahnya. Dapat waris nggak? Anaknya yang bunuh, nggak dapat, karena dianggap buru-buru. Walaupun niatnya beda, ya. Niat kan nggak bisa ada yang tahu. Ya. Anak yang membunuh ayahnya atau siapapun yang membunuh si fulan, yang dia adalah ahli waris si fulan, maka batal sebagai ahli waris. Ya. Waris kan bukan cuma ayah ke anak, ya. Ada juga abang ke adik atau adik ke abang, suami ke istri, istri ke suami. Kalau nggak salah sudah lewat pembahasan ya.
bahwa ahli waris yang pasti dapat waris tidak mungkin tidak ada 5. Ada 5. Ayah, ibu, anak, suami, istri. Kalau mayatnya istri, suami kalau mayatnya perempuan. Ayah maksudnya ayahnya si mayat, ibunya si mayat, anaknya si mayat, istrinya si mayat, suaminya si mayat kalau mayatnya perempuan. 5 orang ini pasti dapat. Beda dengan saudara, bisa dapat bisa tidak, cucu bisa dapat bisa tidak, kakek nenek bisa dapat bisa tidak, tergantung kasus. Ya. Anak saya perempuan semua, maka meninggal, maka apakah seluruh harta saya jatuh ke anak saya yang perempuan ini? Tidak. Ada sebagian untuk kakak adik saya, saudara saya, karena anak saya perempuan semua. Kalau anak saya ada yang laki-laki satu saja, saudara saya tidak dapat. Istilahnya anak laki-laki menghijab, menghalangi saudara. Cucu terhalang oleh anak. Cucu terhalang oleh anak. Saya cucunya si fulan. Apakah saya dapat waris dari si fulan? Bisa dapat, bisa tidak. Kalau anak-anak fulan ini semuanya sudah meninggal semua, saya sebagai cucu dapat. Tapi kalau anak si fulan ini masih ada yang hidup, satu saja, maka cucu-cucu terhalang. Cucu terhalang oleh anak, kakek nenek terhalang oleh ayah ibu, dan begitu seterusnya. Ya. Termasuk wasiat. Wasiat seperti itu, ada contoh wasiat. Jika saya meninggal, berikan mobil ini untuk si fulan. Itu wasiat kan gitu. Ini halal, ini boleh, itu disebut wasiat. Dengan syarat mobil tersebut tidak lebih dari 1/3 harta saya. Kalau harta saya cuma 100 juta, sementara mobil itu harga 50 juta, nggak boleh, ini kan separuh. Ya. Maksimal seperti itu. Dan si fulan tersebut harus bukan ahli waris saya. Kalau si fulan itu ahli waris saya, anak misalnya, istri misalnya, saudara misalnya, karena saya nggak punya anak atau anak saya perempuan semua, nggak boleh. Jadi wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jika saya meninggal, berikan mobil saya ini kepada si fulan. Catat, ya, tanda tangan, apalah urusan dia, ada saksi, ada bukti. Nah, si fulan senang nunggu saya mati. Ya, anak mau dapat mobil saya. Ditunggu-tunggu, saya nggak mati. Ya, dia bunuh saya. Maka batal. Ya, ini masuk di kaidah ini. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan hasil sebelum waktunya, maka Allah akan hukum dia dengan tidak mendapatkan hasilnya. Saya kira ini bukan cuma contoh-contoh fikih, contoh-contoh akhirat, contoh-contoh hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita lihat seperti itu. Ya. Seperti tadi, bukan waktunya, belum waktunya buka cabang, tapi dia sudah buka cabang. Lihat akhirnya. Belum waktunya dipanen, tapi dia nggak sabar karena cabai sedang mahal. Ya. Padahal usia panen masih sebulan lagi, dia nggak sabar. Malah busuk misalnya.
belum waktunya nikah lagi, dia buru-buru, mana mau nikah lagi, kontrakan 4 bulan belum dibayar misalnya, ya kan? Dia buru-buru, maka terjadi keburukan di sini. Maka dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah fikih dan seterusnya, ingat kaidah itu. Jangan buru-buru. Jangan al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Bukan buru-buru mau sholat boleh nggak? Buru-buru mau sholat tidak boleh dengan lari ya. Buru-buru dari dengan lari. Saf sudah rapat, jamaah sudah mulai. Antum tidak mau ketinggalan. Antum masuk masjid, ya, takut imam keburu ruku, antum lari. Haram, tidak boleh. Alaikum bis-sakinati wal waqar, kata Nabi. Wajib bagi kalian pelan, nyantai. Ya. Abu Bakar ditegur oleh Nabi SAW karena lari terengah-engah. Ya. Dan Nabi tahu. Nah, salah satu mukjizat Nabi apa? Masih ingat? Dengan punggung beliau saat beliau mengimami salat, beliau bisa melihat, bisa tahu para makmum. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keadaan Abu Bakar itu, dan ini pelajaran fikih, sedikit pelajaran fikih, bahwa ketika seorang makmum mendapati rukuknya imam, maka sudah dapat 1 rakaat apa belum? Sudah dapat. Walaupun belum baca Al-Fatihah, orang sudah rukuk, sudah dapat 1 rakaat. Mana dalil tadi Abu Bakar? Abu Bakar ditegur oleh Nabi karena lari menuju shaf, bukan karena salam. Kok ikut salam? Ya, kan itu rukuk pertama. Nabi dan para sahabat yang lain salam, Abu Bakar ikut salam. Ini tidak ditegur oleh Nabi. Nah, dari sini keluar hukum bahwa ketika kita mendapati imam rukuk, maka sudah dapat 1 rakaat. Kan ada syubhat, sebagian saudara kita nggak dapat baca Al-Fatihah saja, ketinggalan 1 rakaat. Dan ada yang berpendapat seperti itu. Begitu berdiri, baru baca Bismillah, kalau imam ruku, ya langsung ikut ruku, tambah 1 lagi. Jelas ini salah. Jangankan ikut berdiri, ikut ruku saja sudah dapat 1 rakaat. Pada dalil tadi Abu Bakar. Ya. Dan satu lagi bahwa Abu Bakar ruku sebelum sampai shaf. Karena kalau nunggu sampai shaf, barangkali Nabi sudah buru-buru i'tidal. Maka belum sampai shaf, Abu Bakar ruku. Nah, Abu Bakar tahu konsekuensinya. Kalau Nabi sudah buru-buru i'tidal, begitu ruku, sambil berjalan menuju shaf. Mungkin 2 langkah, 3 langkah, ya. Bukan 20 langkah, 30 langkah, ya. Mungkin selangkah 2 langkah. Dan lain-lain banyak sekali. Ya. Larangan terburu-buru. Perintah untuk as-sakinah wal waqar. Antum bedakan antara terburu-buru dengan bersegera. Beda ya, tentang menyegerakan berbuka saat maghrib datang, saat matahari baru saja tenggelam. Baik apa buruk? Matahari tenggelam dan sudah maghrib kan. Lalu bersegera makan kurma. Baik apa buruk? Baik.
Oh tunggu dulu biar aman 5 menit dah, 7 menit dah. Nah, ini malah nggak baik. Malah nggak baik, maka itu tidak disebut sebagai buru-buru. Ya. Kalau jam 5 udah makan kurma, itu buru-buru. Ya. Setengah 6 udah ngopi, itu buru-buru. Ya. Apalagi sebelum masak. Beda ya, bersegera dengan ada hal-hal yang dianjurkan, disunahkan untuk disegerakan. Salah satunya itu berbuka puasa. Maka menundanya walaupun semenit, 2 menit tidak baik. Segera. Berbeda dengan sahur. Sahur jangan bersegera. Ya. Jangan masih jam 2, setengah 3 atau jam 3 sudah sahur. Ini bersegera tidak baik. Justru sahur dilambatkan. Mungkin 10 menit sebelum subuh, mungkin 15 menit sebelum subuh. Ya sahur kan makan apa sih ya? Paling 5 menit, 7 menit selesai. Apalagi yang disunahkan, dianjurkan untuk bersegera, menikahkan anak. Menikahkan anak perempuan tentunya ya. Laki-laki kan tidak perlu dinikahkan. Yang dinikahkan kan perempuan. Yang butuh wali itu kan perempuan. Kita para wali, para ayah diancam oleh Nabi ketika kita menunda, padahal sudah mau sama Allah, bahkan menolak ya. Idza ja'aka rajulun shalihun, jika datang kepadamu seorang laki-laki saleh untuk menikah, mau sama mau, kok engkau halangi, engkau tidak nikahkan, padahal sudah mau sama mau. Berarti hitop ini, ancaman ini buat wali. Kok engkau tidak nikahkan, maka akan terjadi satu fitnah di muka bumi. Ini ancaman buat para wali, para kita, para ayah. Ya. Bukan ancaman buat si akhwat. Gitu. Antum jangan curang melamar akhwatnya nggak mau, bawakan hadis ini. Ya. Akan terjadi satu fitnah di muka bumi kalau kamu nggak terima saya. Ada saya pernah dengar itu. Ikhwan yang begitu, itu curang. Atau mungkin dia nggak paham ya, dikiranya itu ancaman buat si akhwat. Bukan, itu ancaman buat ayahnya si akhwat, walinya. Kalau akhwatnya mau, ikhwannya mau. Kok walinya nggak mau? Mungkin karena kerjaannya belum jelas, belum mapan, belum punya mobil, belum punya rumah. Maka akan terjadi satu fitnah. Ya. Ancaman buat para wali, bukan buat aku. Apalagi membayar hutang, ini pun dianjurkan untuk disegerakan. Jangan ditunda-tunda. Banyak dari kita ngapain dilunasin, puterin aja dulu. Ngapain dilunasin, pakai aja dulu. Jangan, ini penyakit. Jadikan kita hidup tidak punya hutang. Ini nikmat, ini bahagia, insya Allah. Siang malam Nabi memohon kepada Allah, min ghalabatid dain, a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari terlilit hutang. Bolehkah berhutang? Boleh. Untuk sesuatu darurat, kita hidup di muka bumi, banyak sesuatu yang kita tidak duga-duga. Boleh berhutang, terpaksa. Bukan kemudian dijadikan apa ya, ini udah lunas, apalagi ya, nyari-nyari gitu, nyari-nyari ini udah lunas, ini motor udah lunas, ini udah lunas, apalagi ini, kayaknya harus punya utang gitu, nanti cicilan tiap bulan. Itu terjadi riba dari situ, awalnya dari situ. Kemudian menguburkan mayat, ini pun dianjurkan untuk bersegera.
5 jam dari meninggal, bagus. Bisa 4 jam dari meninggal, lebih bagus. Bisa 3 jam dari meninggal, lebih bagus. Bisa 1 jam setelah meninggal, bagus, lebih bagus lagi. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Wow. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Jika imam sudah berdiri i'tidal, apakah kita mengejarnya dengan takbir, rukuk, lalu i'tidal, atau sudah ketinggalan? Sudah ketinggalan. Batasnya rukuk tadi. Kalau masih rukuk, ya. Walaupun baru sepersekian detik, langsung imam sami'allahu liman hamidah. Enggak masalah. Ya. Kalau kita sudah dengar sami'allahu liman hamidah, sementara kita belum takbiratul ihram, ya sudah telat. Artinya sudah nggak dapat 1 rakaat. Maka segeralah kita bertakbiratul ihram, lalu if'al ma fa'ala. Lakukan persis apa yang sedang dilakukan oleh imam. Imam rukuk, kita rukuk. Imam i'tidal, kita i'tidal. Imam sujud, kita sujud. Imam atahiyat, kita langsung atahiyat. Setelah takbiratul ihram. Dan gak ada riwayat sedekap dulu. Kalau sedekap dulu kan berarti rukun yang beda dengan imam. Ya, tentu Nabi akan mengatakan takbiratul ihram, kemudian sedekap, kemudian lakukan persis apa yang dilakukan oleh imam. Kan ucapan Nabi nggak mungkin salah kan? Ucapan Nabi nggak mungkin keliru. Ucapan Nabi nggak mungkin kurang. Ketika Nabi bicara kok kurang, nggak pas, pasti akan ditegur oleh Allah. Ya. Nabi pernah berbicara, oh surga, kalau kamu mati dalam perang ini, surga. Jaminannya surga, seluruh dosamu diampuni. Ini ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Tiba-tiba ketika orang ini mau perang, Nabi teriak, sini panggil, seluruh dosamu diampuni kecuali utang. Barusan Jibril membisikkan aku. Berarti setiap Nabi salah ucap langsung ditegur oleh Allah. Kalau Nabi salah ucap puasa Arafah, mestinya Nabi bilangnya puasa 9 Dzulhijjah, bukan puasa Arafah. Nabi kan bilangnya puasa Arafah kan. Shaumi yaumi Arafah. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang lalu. Ya. Tentu Nabi akan dibisiki oleh Jibril dari Allah. Jangan bilang puasa Arafah, Muhammad. 9 Dzulhijjah. Kalau 9 Dzulhijjah tentu beda-beda. Antara Indonesia dengan Saudi, dengan Mesir, dengan kan rupiah beda-beda. Kalau Arafah beda. Jawa Timur sana ada Arafah, Sumatera Barat ada Arafah, Brunei, Malaysia, Arafah ada satu saja. Puasa Arafah dulu apa Padang Arafah duluan? Padang Arafah sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Dari bumi ini diciptakan. Puasa Arafah belakang. Gitu. Kalau Nabi salah ucap tentu akan ditegur. Berarti Nabi mengatakan puasa Arafah itu sudah pas, sudah benar. Ya. Kalau berbeda puasa Arafah padahal yang dimaksud 9 Dzulhijjah, Nabi bilang puasa Arafah, ya salah Nabi. Salah ucap. Ya. Apa gunanya Nabi bilang Arafah kalau patokannya bukan wukuf di Arafah? Berarti sia-sia dong ucapan Nabi. Mustahil seorang Nabi ngomong sia-sia. Kalau boleh puasa Arafah itu
beda-beda. Tentu Nabi akan bilang puasa 9 Dzulhijjah menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau Nabi bicara seperti ini, selesai, nggak ada pertentangan, selesai sudah. 9 Dzulhijjah kan beda-beda. Nabi bilang puasa apa? Maka hati-hati dengan sabda Nabi. Nggak mungkin sabda Nabi ini tidak mempunyai hikmah, tidak mempunyai, pasti pas. Ya. Dari situ saja sudah cukup. Wallahu a'lam. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanallahumma bihamdihi